Sesuatu yang datang terlambat biasanya ditafsirkan oleh orang itu terhambat. Ada hambatan yang menyebabkan sesuatu terjadinya itu begitu lambat. Tapi bukan itu saja, sesuatu yang datang terlambat seringkali justru dianggap itu adalah sesuatu yang tidak pernah akan datang. Dianggap sudah memang itu tidak akan datang. Namun inilah sebenarnya penyakit orang-orang yang ingin segala sesuatu terjadi sesegera mungkin, instan dan secepat sesuai dengan maunya dia. Dan karena itu dengan segala ketidaksabaran, sesuatu yang datang terlambat dianggap bukan saja terhambat, tetapi itu tidak pernah akan datang. Dan inilah sebenarnya bicara penantian. Di dalam kita menanti memang tidak selamanya Tuhan bekerja itu secepat yang kita mau. Bukankah di dalam kitab suci Tuhan mengajarkan ada begitu banyak proses yang panjang untuk satu pengharapan yang sudah Tuhan janjikan dan berikan kepada umatnya, itu diberikan dengan durasi yang sangat lama. Sampai penantian dari generasi ke generasi baru akhirnya terwujud nyata. Ini adalah bukan saja latihan kesabaran, tetapi sebuah latihan pengharapan di dalam Tuhan, sambil meyakini bahwa sekalipun terasa perlahan dan lambat, tetapi itu pasti akan terjadi. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan lagi hari ini, masih dalam rangkaian renungan tentang pengharapan di dalam dan oleh Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak melihat dari kitab Habakuk, khususnya pasal 2 ayat 1-5. Setelah Habakuk mengadukan akan segala ketidakadilan yang dia rasa terjadi melanda umat pilihan Tuhan. Pasal 2 ayat 1-5, Habakuk berkata demikian, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Lalu Tuhan menjawab aku demikian, "Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya." Kitab Habakuk diawali dengan pertanyaan kepada Tuhan, yaitu pertanyaan tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh Habakuk atas bangsa pilihan Tuhan Israel. Ditanyakan mengapa ketidakadilan itu terjadi. Mengapa pula Tuhan memakai orang Kasdim untuk mendatangkan malapetaka bagi umat pilihan Tuhan? Bukankah harusnya yang terpilih yang diutamakan? Tapi mengapa orang Kasdim dipakai oleh Tuhan justru untuk menghancurkan dan mendatangkan musibah yang mengerikan bagi Israel? Pertanyaan ini memang tidak ada jawabannya. Dan Tuhan di dalam pasal yang kedua setelah pasal 1 Habakuk bertanya kepada Tuhan, maka di dalam Habakuk pasal 2 sambil Habakuk menantikan, dia berdiri di tempat pengintaian dan di atas menara meninjau dan menantikan jawaban Tuhan atas pengaduannya.
Maka Tuhan jawab justru tidak seperti apa yang Habakuk tanyakan. Malah Tuhan menjawab dengan mengatakan bahwa tuliskanlah penglihatan itu. Sesuatu yang sudah kukatakan dan kujanjikan itu harus dibaca oleh semua orang. Dan semua itu akan menanti saatnya untuk bersegera tergenapi tanpa menipu. Ungkapan Tuhan kepada Habakuk ini ingin menegaskan dan mengingatkan orang percaya pada waktu itu bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah berbuat curang atau menipu dengan begitu lambat bertindak atau terasa begitu lambat untuk menyelesaikan sebuah persoalan bangsa yang begitu berat. Namun dikatakan oleh Tuhan kepada Habakuk, bila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Tuhan seolah ingin menegaskan bahwa Dia tidak pernah menipu dan berbuat curang. Sekali Ia janjikan, Ia itu akan tergenapi. Tetapi mengenai waktunya, itu adalah keputusan dan kedaulatan Tuhan. Dan kalaupun itu terasa lambat, Tuhan mengatakan apa? Tetap nantikanlah itu. Tetap nantikanlah itu berbicara tentang tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena walaupun secara perlahan Tuhan sedang bekerja dan menyatakan kuasa-Nya, tapi itu pasti akan terlaksana. Kita seringkali memang menantikan sesuatu terjadi begitu cepat. Persoalan kita ingin secepat mungkin beres, masalah hidup sesegera mungkin raib, pergumulan berat kita secepat mungkin langsung berganti dengan sukacita. Duka dan kabung kita langsung diganti dengan sukacita gembira, bahagia dan tertawa. Namun seringkali justru dan apalagi di masa-masa ini, apa yang kita nantikan itu tidak kunjung tiba. Dan kita mungkin mulai bertanya seperti apa yang Habakuk tanyakan, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ini? Tetapi justru Tuhan mengatakan, bila terasa lambat, tetap nantikan itu. Karena sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan bahwa memang ini sesuatu yang perlahan tibanya, tetapi itu pasti akan tiba. Kalaupun terasa lambat dan perlahan, harapan di dalamku, di dalam Tuhan, tidak pernah terhambat dan terhenti atau tertahan. Itu sungguh akan datang tanpa bertangguh. Inilah sebenarnya jawaban Tuhan juga buat setiap kita yang hari ini menantikan selesainya masalah hidup kita, berakhirnya pergumulan berat kita, tersingkirnya beban berat yang menindih bahu kita, dan raibnya segala masalah-masalah berat yang merugikan dan melemahkan hidup kita. Tapi Tuhan menjawab lagi, bukan saja Dia meminta kita untuk menantikan Dia, walaupun perlahan tapi pasti itu akan terjadi. Tuhan lanjutkan dengan mengatakan, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Inilah rahasia untuk menantikan Tuhan yang bergerak perlahan tetapi pasti Dia terus bekerja dan sedang bergerak hari ini. Hanya kita perlu menjadi seperti apa yang dikatakan oleh kitab Habakuk ini. Tuhan mengatakan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Karena itu tetaplah percaya. Jangan gegabah dan dikatakan orang sombong dan hianat akan melagak dan tidak tetap ada. Tuhan seolah menegur dan mengatakan, tetaplah menghamba dan percaya kepada Tuhan. Karena apa yang Dia janjikan pasti akan tergenapi. Perlahan tetapi pasti Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tetaplah bersabar dan tetaplah datang kepada Tuhan, hiduplah di dalamnya, karena hanya orang yang berjalan bersamanya akan bertahan selamanya. Amin.